Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bakal mempresentasikan materi saya, yaitu Business Analysis versus Data Analysis. Sebelum terlebih dahulu, baiklah saya bakal memperkenalkan diri saya. Yang pertama itu nama saya Hafizul Hamda, NPM 4420217011. Saya berasal dari Teknik Industri dan tugas ini berfungsi sebagai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Strategi yang merupakan dosen pengampunya itu Bapak Aris Adiswantoro, STMBA, yang merupakan dosen pengajar dari mata kuliah tersebut. Dan dosen ini saya dapat belajar lebih banyak pada Bapak Aris sehingga saya cukup mengerti apa yang beliau ajarkan sewaktu di kelas. Baiklah, selanjutnya itu yang pertama itu data analis. Dikutip dari Indeks Analisis Bisnis, merupakan proses penting dilakukan oleh data organisasi dan memungkinkan perusahaan untuk menganalisis secara keseluruhan setiap aspek operasional mereka. Setelahnya akan dilakukan strategi dengan tujuan pengembangan. Tujuan inti dari analisis bisnis adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang seberapa berhasil suatu strategi dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, bisnis analis. Business analyst adalah pekerjaan yang membantu bisnis dalam meningkatkan proses layanan, produk, dan software. Melalui data analis, apabila perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya, business analyst akan menjadi suatu orang penting baliknya. Karena pekerjaan business analyst termasuk ke dalam salah satu spesialisasi data analis, tapi khusus untuk operasional bisnis. Baik, untuk selanjutnya itu role business analyst, yaitu berperan sebagai penengah jembatan antara IT dan juga bisnis untuk meningkatkan efisiensi mulai dari proses kerja, produk, layanan, hingga software tools yang dipakai untuk membantu bisnis dalam meningkatkan proses layanan, produk, dan software melalui data analis. Yang kedua, data analis berperan dalam mengobservasi informasi perusahaan. Hasil dari analisis tersebut dibutuhkan oleh perusahaan sebagai bahan rujukan dalam mengambil langkah atau keputusan ke depannya. Informasi tersebut dikumpulkan dari fakta-fakta dan juga ternyata di perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu job deskripsi business analyst merupakan yang pertama itu menganalisis model data yang memberikan kesimpulan logis. Yang kedua, menciptakan proses atau sistem yang diperlukan dalam mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga, merencanakan struktur bisnis perusahaan. Yang keempat, menggunakan SQL dan Excel untuk menganalisis keputusan data besar. Yang kelima, memperkirakan, menganggarkan, dan mengeluarkan variasi analisis sekaligus analisis keuangan. Baik, untuk selanjutnya itu job spesifikasi business analyst, yaitu pertama menganalisis, mengatur, mendokumentasikan peserta proyek. Yang kedua, mengevaluasi solusi yang diusulkan dan pengembangan developer serta meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, membantu dalam pembuatan rencana manajemen proyek. Yang keempat, membuat menjalankan solusi. Baik, untuk selanjutnya itu job spesifikasi data analis. Yang pertama, mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Yang masuk sumber primer itu data utama, sedangkan data sekunder itu data tambahan atau sebagai pendukung. Yang kedua, menyaring dan membersihkan data, yaitu menyaring data-data yang tidak diperlukan sehingga data yang diperoleh data-data yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga, mengidentifikasi, analisa, dan menginterpretasikan tren dan pola-pola dalam kumpulan data kompleks. Keempat, memvisualisasikan dan menyajikan penemuan atau laporan kepada stakeholder. Yang kelima, membuat merevisi laporan. Yang keenam, membuat dan menjaga dokumentasi data. Yang dimaksud dengan membuat dan merevisi laporan yaitu agar laporan diberikan kepada atasan merupakan laporan yang sebenarnya yang datanya benar sehingga tidak terjadinya kesalahan di kemudian hari. Dan menjaga dokumentasi data yaitu supaya data-data yang diperoleh dapat dijaga dan kerahasiaannya supaya tidak bocor ke layakan umum dan juga dapat merahasiakan dari perusahaan, data perusahaan. Baik, selanjutnya itu lalu kerja business analyst. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan utama bisnis, yaitu menentukan tujuan dari bisnis kita apa. Yang kedua, mengumpulkan informasi, menentukan stakeholder, yaitu mengumpulkan informasi dari
sekitar dan menentukan batasannya apa. Menentukan bulan lingkup proyek, memberikan data persyaratannya. Yang keempat, membantu mengimplementasikan solusi dan mengawasi teknik aplikasi. Yang kelima, mengawasi jalannya proyek. Alur kerja business analysis. Yang pertama, mendefinisikan pertanyaan tepat. Ia berfungsi sebagai agar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dapat berguna untuk data yang kita gunakan, yaitu yang kedua mengumpulkan data yang kita peroleh, yang ketiga pengolahan data, yang keempat menganalisis data. Untuk bagian pengumpulan data itu berdasarkan dari link keadaan sekitar, berita, dan juga dari data analisis, sehingga untuk bagian menganalisis data dapat dianalisa dengan mudah. Baik, unsurnya itu jenis analisis yang dikerjakan. Yang pertama itu analisis deskriptif. Biasanya metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data yang berkaitan dengan data yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan atau ada batas waktunya. Misalnya, data analisis harus menganalisis sebuah data pengunjung website yang terjadi selama 2021. Yang kedua, data prediktif. Analisis prediktif merupakan cara memprediksi apa yang harus kita lakukan perusahaan di masa akan datang. Prediksi ini diambil berdasarkan tren. Contoh penggunaan analisis prediktif di antara lain untuk mengetahui jenis produk yang diminati konsumen yang kemungkinan dia akan membeli produk itu kembali. Yang kedua, memprediksi kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk dengan menggunakan data sebelumnya. Yang dimaksud dari contoh ini yaitu dengan kepuasan konsumen pada pembelian pertama, sehingga konsumen tidak ragu kembali untuk membeli produk yang akan selanjutnya atau dia akan datang. Yang ketiga, analisis perspektif. Analisis perspektif merupakan gabungan data analisis perspektif dan juga analisis deskriptif. Dalam situasi ini tertentu, analisis ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dan tindakan terbaik. Analisis perspektif akan memperkirakan kejadian di masa akan datang serta solusinya. Contoh penggunaan analisis perspektif: berkurangnya minat atau daya beli masyarakat pada produk lama, contohnya itu produk A yang dianggap sudah kuno. Berdasarkan data ini, analisis perspektif merekomendasikan menciptakan produk yang baru sesuai dengan minat masyarakat dan keadaan masyarakat saat itu juga, sehingga dapat meningkatkan harga penjualan dan total penjualan dan pendapatan di suatu perusahaan. Baik, untuk selanjutnya itu data analis. Untuk data analis terdapat 4, yaitu analisis deskriptif, kedua analisis prediktif, ketiga linguistik, dan ketiga perspektif. Yang pertama itu analisis deskriptif. Biasanya metode ini deskriptif digunakan untuk menganalisis data berkaitan dengan data yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang tertentu. Misalnya, data analisis yang harus menganalisis sebuah data pengunjung website yang terjadi selama tahun 2021, yang dimana nantinya data bisa digunakan untuk mengetahui kebiasaan konsumer, apa yang paling digemari, produk apa yang paling disukai, dan apa saja browsing yang paling banyak di searching di Google, sehingga apakah website sudah dioperasikan. Yang kedua, analisis prediktif. Analisis prediktif berkebalikan dari analisis deskriptif, yang dimana metode ini akan menjadi metode analisis lanjutan dari deskriptif, dan diagnostis dana analisis akan memetakan apa hal jadi data yang sudah diperoleh. Contohnya adalah ketika data pengunjung selama tahun 2001 dalam website menunjukkan kecenderungan konsumen untuk membeli produk A, tetapi produk D kurang diminati. Nah, data bisa diberikan data tersebut ke bagian marketing hingga produk manager untuk mencari solusi supaya produk D ini diminati. Sebagai contoh, produk D ini bakal diadakan promo atau juga diskon, sehingga produk ini juga dapat meningkatkan penjualan pada produk D. Yang ketiga itu analisis diagnostik. Analisis diagnostik akan dilakukan data analisis untuk mengetahui alasan munculnya suatu data. Ketika pengunjung website lebih sering berkunjung ke channel tertentu, berarti hal yang channel tersebut lebih menarik kepada channel lain. Alasan ketertarikan ini juga akan dianalisis data analisis agar mendapat data yang komprehensif. Baik, yang keempat yaitu analisis preskriptif.
yang merupakan metode analisis preskriptif, merupakan analisis lanjutan dari analisis prediktif, yang dimana nantinya data analis memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh divisi terkait. Yang dimaksud dari preskriptif ini yaitu dari anggota atau peran dari data analis itu memberikan rekomendasi atau menyarankan apa yang harus dilakukan oleh divisi yang akan dapat tugas dari perusahaan. Baik, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Walaupun semakin besar data analis dan analisis berbisnisnya tujuannya sama, namun terdapat perbedaan mencolok. Cara pengolahan data itu dengan cara pengolahan data. Yang kedua yaitu data analisis, pengolahan data berdasarkan perhitungan. Yang ketiga matematis dari data yang diterima. Sedangkan mata bisnis mengolah data dengan menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi masalah dan mengusulkan solusi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.